Shalom, selamat malam untuk kita semua. Secara khusus kami mau menyapa sahabat-sahabat konsep yang pada saat ini bergabung mengikuti acara konsep pada malam ini yang kita akan adakan bersama. Dan selamat malam juga kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda yang ada di Zoom, dan juga pendeta Milton Pardosi yang sebagai pembimbing di konsep. Biarlah diskusi kita pada malam ini akan kita adakan dengan baik, dan kami mengingatkan untuk sahabat-sahabat konsep yang ingin bertanya, boleh nanti dituliskan di kolom chat komentar di Facebook, sehingga kita akan sama-sama berdiskusi bersama-sama. Baik, pada saat ini, pada malam ini kita akan mendapatkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Alexander Hetarihon. Pendeta Muda Alexander Hetarihon saat ini melayani di daerah Jawa kawasan tengah, jemaat Puri Anjas Moro ya, Semarang. Dan pada saat ini beliau akan menyampaikan materi untuk kita pada malam ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kami meminta kesediaan hamba Tuhan Pendeta Muda Abigail untuk berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami di surga, kami puji muliakan nama Tuhan karena berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Malam hari ini kami bersyukur kalau Tuhan menyatukan kami untuk sama-sama belajar akan firman Tuhan melalui konsep. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati acara ini, khususnya hamba Tuhan Pendeta Muda Alexander dalam menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Muda Abigail yang telah memimpin kita dalam doa. Baik, pada malam ini pembicara kita akan membahas tentang konsep iman dan kuasa dalam Markus 11 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-28. Apa konsepnya? Mari kita sama-sama belajar. Kita akan ikuti bersama yang akan disampaikan materi oleh Pendeta Muda Alexander. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun kita berada. Ya, salam jumpa kembali bersama saya dengan Pendeta Muda Alex yang boleh diperkenalkan tadinya oleh Pendeta Muda Matias. Terima kasih, saya melayani di Semarang, di Puri Anjas Moro, dan saat ini bersyukur bisa memberikan presentasi saya untuk saya bagikan kepada sahabat-sahabat konsep yang juga boleh disaksikan Pendeta Pardosi selagi pembimbing kita saat ini. Baik, judul yang saya bawakan tetap masih dalam tema 1 bulanan mengenai buku Markus. Kemarin kita sudah boleh belajar dengan konsep buku Markus ini yang diawali oleh Pendeta Maropapa, Pendeta Jimmy, dan yang ketiga saya. Dan untuk judul yang ini saya akan bahas mengenai konsep iman dan kuasa dalam Markus 11 ayat 22 sampai ke 28 yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Apa yang Markus mau sampaikan sehubungan dengan iman dan kuasa yang dicatatkan dalam Markus. Oke, baik. Latar belakang pembahasan dari buku ini, pertama saya bacakan. Banyak di antara pembaca memahami konsep yang salah mengenai cerita dari pohon ara dan pelajaran yang terdapat dalam Markus 11. Ada seorang yang berkata dan menggunakan ayat tersebut ketika seorang Kristen tidak menghasilkan jiwa, maka dia tidak akan dikutuk Tuhan dan mati. Apakah benar ayat ini memberikan pelajaran dengan demikian? Sehingga kita memahami konsep daripada Markus 11 ini tidak hanya serta-merta berbicara cuman pohon ara, tetapi ada dasar daripada Markus pasal 11 ini yang mau dibahas sama-sama sekarang. Pertanyaan yang muncul dari Markus 11 ini, apakah pohon ara dan buah kebenaran mengajarkan sebuah iman yang benar? Jadi pada malam hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai iman dan kuasa yang diambil
dari tiga cerita yang nanti kita akan kupas tuntas. 2, apakah iman yang akan menghasilkan kuasa dalam pelayanan? Yang ketiga, apakah doa memberikan kuasa dalam sebuah pelayanan? Jadi berhubungan dengan iman dan kuasa, tetapi ada cerita pohon ara dari kuasa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu juga, dan terakhir adalah doa yang tadi disampaikan. Karena kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-11, kalau saudara-saudara boleh lihat di sana, maka kita akan temukan ada beberapa perikop, tetapi itu sebenarnya menjadi satu kesatuan dia. Latar belakangnya pada waktu itu Yesus dielulukan di Yerusalem ya. Dia mau pergi ke Yerusalem, tetapi di tengah-tengah perjalanan itulah cerita ini. Cerita di mana Yesus mengutuk pohon ara, Yesus menyucikan bait Allah, pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa, dan pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Nah, tapi poinnya adalah pasal yang ke-11 ini mau kepada iman yang berkuasa di sana. Dengan pelajaran-pelajaran yang tadi kita sudah sampaikan dalam setiap perikop. Jadi saya coba untuk memberikan satu alur yang jelas sehubungan dengan Markus pasal yang ke-11. Saya lanjutkan. Apakah pohon ara mengajarkan sebuah iman yang benar? Nah, saya ambil poin daripada pelajaran pada malam hari ini, saya ambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Dengan frasa seperti ini, melalui jawaban Yesus kepada Petrus. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Jadi kata percaya kepada Allah inilah yang menjadi dasar dari pembahasan ini kepada sebuah iman yang berkuasa itu sendiri. Nah, kata percayalah kepada Allah, saya ambil dengan kata percaya. Diartikan dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 22 ini dengan terjemahan aslinya bahasa Yunani pistis. Diartikan sebagai kepercayaan, keyakinan moral, atau dalam kurung, tentang kebenaran agama atau kebenaran Tuhan yang diajarkan kepada mereka yang boleh ada. Jadi percaya ini adalah sesuatu yang dipelajari, sebuah kepercayaan yang dianut, sehingga itu memberikan sebuah pemahaman bagi mereka yang boleh mendapatkan sebuah kepercayaan itu sendiri. Dikatakan begini, terutama mengandalkan Kristus untuk keselamatan dengan sistem kebenaran agama dalam Injil itu sendiri yang direfleksikan dengan berkat jaminan, keyakinan, kepercayaan, iman, dan kesetiaan. Jadi bisa diterjemahkan dengan konsep ini juga. Saya hanya membahas sedikit daripada poin-poin ini sehubungan dengan akar kata yang disampaikan. Makna kalimat percaya kepada Allah, maka kamu akan membuat gunung beranjak. Itu kalimat selanjutnya. Hal yang ingin Yesus sampaikan adalah mengajarkan kepada agama Yahudi dengan bait suci yang indah, mesbah-mesbah yang suci, imam-imamnya yang memakai upacara yang mengesankan sesungguhnya indah secara lahiriah, tetapi kerendahan hati, kasih, dan kebajikan sangat kurang. Saya kutip dari Kerinduan Segala Zaman 205. Nah, kata percaya kepada Allah ini sebenarnya apa yang Tuhan mau sampaikan di sana untuk kita pahami. Sehingga perlu kita dalami kata demi kata. Nah, kata pistis sendiri ini muncul dalam kitab Markus sebanyak 20 kali dengan cerita yang berbeda tetapi memiliki kesamaan arti ataupun makna. Dengan sebuah pengertian bahwa iman yang dimaksudkan adalah percaya sesungguhnya bahwa Yesus Injil, sehingga mereka orang Yahudi ketika percaya Yesus sebagai Injil, maka dia harus juga percaya dengan apa yang Yesus kerjakan. Karena dari dialah jalan keselamatan yang telah hadir bagi manusia sebagai wujud iman yang adalah kebenaran Yesus. Jadi konsepnya adalah di dalam pemahaman ini bahwa ketika Yesus mengajarkan percayalah kepada Allah, di sana mau ada satu maksud untuk diberikan kepada bangsa Yahudi yang mereka melihat bahwa ada sebuah perumpamaan di mana perumpamaan itu sebagai pohon ara, tetapi mereka tidak menghasilkan buahnya. Nah, Yesus mengacu kepada poin untuk bisa memahami bahwa dia tidak melihat ada di dalam diri orang Yahudi itu sendiri. Nah, terjemahan-terjemahan yang tadi disampaikan dari kata pistis ini ada jaminan.
Di sini dikatakan dia pulalah yang telah menyatakan dirinya kepada bapak-bapak Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa mengerti tentang Injil. Mereka yang memandang kepada keselamatan melalui pengganti dan jaminannya manusia. Orang-orang suci pada zaman dulu itu mengadakan hubungan dengan juru selamat yang akan datang ke dunia kita dalam keadaan daging manusia. Dan beberapa dari antara mereka berkata dengan Kristus dan malaikat sorga, muka dengan muka. Yang kedua, keyakinan dengan berbagai macam cara Allah menyatakan dirinya sendiri kepada mereka dan akan menempatkan mereka dekat jaminan-jaminan yang akan memantapkan keyakinan mereka pada Dia yang telah menyediakan dirinya sendiri menjadi penebus untuk semua manusia. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Kepercayaan orang Yahudi mengenai hubungan antara dosa dan penderitaan dianut oleh murid-murid Kristus. Meskipun Yesus memperbaiki kekeliruan mereka, Ia tidak menjelaskan sebab-sebab malapetaka manusia, melainkan mengatakan kepada mereka apa yang akan diakibatkannya. Karena itulah perbuatan Allah akan dinyatakan. Selama aku di dalam dunia ini, katanya akulah terang dunia. Dan yang selanjutnya, jika engkau memiliki iman seperti ini, engkau akan berpegang pada sabda Allah dan pada segala alat yang dapat menolong yang telah ditentukannya. Dengan demikian, imanmu akan dikuatkan dan akan membawa pertolongan kuasa sorga kepadamu. Rintangan-rintangan yang ditumpukan oleh setan pada jalanmu, meskipun tampaknya tidak mungkin di atas seperti bukit kekal, akan lenyap di hadapan tuntunan iman, tak akan yang mustahil bagimu. Dan yang terakhir, kesetiaan. Roh kesetiaan telah hilang dalam tradisi, dalam kegiatan upacara. Ini kepada orang Yahudi itu sendiri. Dan nubuatan-nubuatannya ditafsirkan dengan hati yang sombong, dikatakan. Dan cinta dunia, orang Yahudi mencari seorang yang datang bukan sebagai seorang penyelamat dari dosa, tetapi sebagai seorang pangeran besar yang akan membawa segala bangsa di bawah keagungan singa dari suku Yehuda. Dengan sia-sia Yohanes Pembaptis yang memperoleh kuasa menyelidiki hati dari para nabi zaman dahulu, memanggil mereka untuk bertobat. Iman seperti apa yang mau dimaksudkan Yesus dalam konsep ini? Yang pertama adalah kuasa untuk berbuah. Pohon ara dalam kurungnya. Nanti kita akan belajar bagaimana kita mengkorelasikannya. Adalah dasar iman yang dimaksudkan Yesus. Yang kedua adalah kuasa menegur atau menyatakan kesalahan. Sering sekali Yesus menegur dengan perumpamaan. Dan yang ketiga, doa akan membuahkan kuasa yang datangnya dari Tuhan, sehingga sumber kuasa berasal dari doa dengan iman yang benar. Nah, baru masuk kita kepada konteks Markus 11 dengan perhubungannya Yesus dengan pohon ara. Di sana dikatakan. Di dalam perjalanan tersebut, ia merasa lapar. Secara kebetulan dari kejauhan Yesus melihat pohon ara. Pohon ara merupakan tanaman lokal masyarakat Israel dan banyak dijumpai di wilayah Palestina. Pohon ara tersebut dapat tumbuh dengan baik di tanah yang kering, memiliki rasa yang sangat enak, dan pohon tersebut sekali dapat menjadi tepat berteduh dan nyaman. Nah, pohon ara ini yang tadi disampaikan bahwa menjadi salah satu awal cerita daripada Markus pasal 11 ayat 22. Tindakan Yesus mengutuk pohon ara memang agak membingungkan pembaca Markus. Jikalau kita memperhatikan teks yang sama dalam Injil Matius dan Lukas, maka cerita pohon ara yang dikutuk oleh Yesus ini memiliki perbedaan. Penulis Injil Matius yang menggunakan Injil Markus sebagai sumbernya tidak memakai frasa belum musim buah ara. Senada dengan itu, Lukas biasanya juga sangat teliti dalam melaporkan peristiwa yang ia peroleh. Kali ini malah tidak mencatat peristiwa tersebut sama sekali. Apakah ini memberikan ruang bagi kita untuk beranggapan bahwa penulis Matius dan Lukas memang mengetahui keanehan kisah ini, lalu sengaja menghaluskan atau menghilangkan bagian tersebut? Nah, saya coba membuat perbandingannya. Ini ada 4 perbandingan yang saya ambil dari terjemahan itu mengenai pohon ara yang nantinya akan dikorelasikan dengan iman. Di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak melihat apa-apa di pohon ara itu. Nah, dengan indikasi bahwa pohon ara ini sebelum sampai daunnya lebat, kan di sana diceritakan, setidaknya mereka tuh punya keunikan tersendiri bahwa bakal buahnya itu harusnya sudah ada gitu, dan bisa terlihat. Dan itulah yang menjadi keunikan dari pohon ini sendiri. Sehingga pada waktu Tuhan melihat tidak
ada apa-apa. Inilah yang menjadi kesimpulan sementara yang saya bisa sampaikan. Dari perbandingan terjemahan tersebut, maka terlihat jelas bahwa penulis Markus tidak mengatakan secara eksplisit bahwa Yesus mencari buah Allah, melainkan Yesus mencari apa-apa dari pohon ara tersebut. Dengan kata lain, Yesus mencari sesuatu dari pohon tersebut, tetapi tidak mendapat apa-apa. Nah, tidak mendapat apa-apa, inilah yang menjadi penekanan untuk penjelasannya. Saya coba ambil dari kutipan Ellen White, dikatakan kutuk yang diucapkan terhadap pohon ara suatu perumpamaan yang dilakonkan. Pohon yang tidak berbuah itu memperagakan daun-daun rimbun yang mencolok itu di hadapan pemandangan Kristus melambangkan bangsa Yahudi. Nah, ini lebih mendalam lagi dia memberikan penjelasannya, Ellen White dalam komentarnya. Juru selamat ingin menjelaskan kepada murid-muridnya sebab musibah dan kepastian nasib Israel ini dimaksudkan memberikan sifat-sifat akhlak pada pohon itu dan menjadikan sebagai penafsiran terhadap kebenaran ilahi. Orang Yahudi yang adalah pelakonnya dari sini, yang dilakonkan, menonjol di antara segala bangsa yang lain. Mengaku setia kepada Allah, mereka mendapat anugerah khusus daripadanya, dan mereka mengaku memiliki kebenaran melebihi bangsa lain. Tetapi mereka sudah menjadi bejat oleh kasih akan dunia serta keserakahan dan keuntungan. Mereka membanggakan ilmu mereka, tetapi mereka tidak mengetahui segala tuntunan Allah. Dan penuh dengan kepura-puraan. Sebagaimana halnya dengan pohon yang tidak berbuah. Mereka mengembangkan cabang-cabang mereka yang penuh keangkuhan ke atas, kelihatan rimbun daunnya dan indah di pandangan mata, tetapi mereka tidak mengeluarkan buah selain daun-daun saja. Agama Yahudi dengan baik-baik yang indah, mesbah-mesbah yang suci, imam-imam yang menyediakan upacara yang mengesankan sesungguhnya indah secara lahiriah, tetapi kerendahan hatinya, kasih dan kebajikannya sangat kurang dengan pohon-pohon orang kafir. Ini dilambangkan. Jadi poin yang saya mau sampaikan di sini bahwa ternyata pohon ara yang dilihat di sana yang tidak berbuah itu daunnya lebat. Gambaran Ellen White juga memberikan bahwa pohon yang lain itu tidak menonjol seperti pohon yang dilihat Yesus ini. Karena memang Yesus pun tahu bahwa pohon-pohon yang lain ini daunnya belum selebat ini. Akhirnya Yesus meng-cross check di sana secara singkatnya. Nah, setelah meng-cross check atau melihat, ternyata menipu pohon ini. Nah, ini yang menarik. Menipu pohon ini yang dikiranya daunnya tebal, seharusnya buahnya sudah muncul di sana, tetapi tidak ada. Nah, gambaran bangsa Israel inilah yang digambarkan di dalam pemandangan ini. Dalam konsep mengenai pohon ini. Saya kasih contoh sederhananya di sini. Jadi pohon ara dikutuk dalam Markus 11 ayat ini, Yesus mengajarkan kepada pembaca mengenai iman tanpa ada buah kebenaran akan mati. Gambarannya orang Yahudi, contoh sederhana. Mereka berdoa di rumah ibadat, membawa ajaran Alkitab, mereka punya Injil, tapi sangat disayangkan buah imannya tidak ada. Sehingga itu korelasi, ketika iman tanpa sebuah perbuatan, maka seperti daun yang lebat tidak ada buah. Nah, jadi iman itu tidak akan ada kuasanya nanti ketika tidak ada buah kebenarannya itu ya disampaikan. Jadi, bagaimana kita bisa memahami perihal peristiwa Yesus mengutuk pohon ara dan hubungannya dengan iman? Prosesnya sebagai berikut. Iman harus menghasilkan buah kebenaran. Jadi dalam Markus pasal yang ke-11, Yesus mau mengajarkan iman, dan iman itu harus ada buahnya. Buah kebenaran. Sehingga pohon ara itu berkorelasilah dia, kalau imannya itu tidak berbuah, maka itu tidak dibenarkan oleh Yesus. Yang kedua, orang yang menghasilkan buah kebenaran harus mempunyai kuasa. Nah, ini prosesnya ya. Sehingga menyambung dia dari satu dasar ke dasar yang lain sampai kepada ketiga dasar yang kuat di dalam proses iman ini. Orang yang menghasilkan buah kebenaran harus mempunyai kuasa. Dan yang ketiga, orang yang berkuasa harus dihasilkan dari doa. Dan percayalah, jika kita yakin dengan doa kita, maka semua akan terwujud. Pola ini akan didapatkan saat Yesus berbicara kepada Petrus dengan
pembahasan awal yang tadi saya sampaikan. Percayalah kepada Allah. Inilah dasar iman yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-murid dan pembaca buku Markus. Jadi berkorelasi dia di sana. Nanti saya akan lebih jelaskan sehubungan dengan konsep mengenai bahwa ketika seseorang punya iman itu apa kuasanya di sana ya, dan juga prakteknya dalam sebuah pelayanan, karena tadi kita menyinggung sebuah pelayanan. Apakah iman akan menghasilkan kuasa dalam pelayanan? Markus pasal 11 ayat 27 sampai 28 menjadi fokusnya. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Nah, fokus di dalam proses ini adalah ketika iman itu menghasilkan kuasa, dan kuasa itu akan melakukan sesuatu yang ajaib. Nah, yang ajaib ini sedang ditanyakan oleh imam-imam setelah Yesus sudah sampai ke Yerusalem. Karena tadi isunya bahwa Yesus diulurkan di Yerusalem, dia mau balik lagi ke sana, kan begitu. Tapi bertemu dulu sama peristiwanya pohon ara yang diangkat oleh Petrus di sana. Nah, dikatakan hal apa yang dilakukan oleh Yesus itu yang dimaksudkan oleh imam? Ya, saya dapatkan dalam Markus pasal 16 ayat 17. Secara keseluruhan di sini disampaikan kuasa dari iman sampai kepada kuasa. Kuasa inilah yang didapatkan ketika orang beriman. Mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua, mereka akan menggunakan bahasa-bahasa baru bagi mereka. Yang ketiga, mereka akan memegang ular sekalipun minum racun tidak akan mendapatkan maut. Yang keempat, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan yang kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, mari kita tetap di dalam jalur yang sama. Ketika iman itu dimiliki oleh seseorang harus menghasilkan buah kebenaran, dan buah kebenaran itu menjadi wujud ada sebuah kuasa. Nah, kuasa seperti apa yang mau dimaksudkan oleh Yesus ini? Sehingga dikatakan percayalah kepada Allah. Maka kuasa ini yang didapatkan dalam Markus pasal 16 ayat 17. Nah, proses ini, alur ini harus menjadi satu pemahaman yang benar mengenai iman yang disampaikan oleh Markus dan kuasanya. Lebih lanjut dikatakan, Ellen White mengatakan dalam kutipannya, dia telah menyembuhkan yang sakit secara ajaib, memberikan makan ribuan orang. Ini yang ditanyakan oleh imam ya tadi, berjalan di atas ombak dan berbicara damai di laut yang bermasalah. Dia telah berulang kali membaca hati manusia sebagai buku terbuka. Dia telah mengusir setan dan membangkitkan orang mati. Para penguasa memiliki di hadapan mereka bukti-bukti dari Mesiasnya. Mereka sekarang memutuskan untuk tidak menuntun tanda dari otoritasnya, tetapi untuk menarik beberapa pengakuan atas pernyataan yang dengannya dia dapat dikutuk. Jadi ini komentar Ellen White sehubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Nah, kuasa yang saya bisa sampaikan dalam konsep ini adalah yang pertama, kuasa merubah kehidupan dan kematian ada di tangan Yesus. Sehingga Markus 11 ayat 20 meneruskan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akar. Bisa saja saudara, ini otoritasnya Tuhan sehubungan dengan kuasa yang dia dapatkan. Yang kedua, memperoleh sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini konsep yang dimana Tuhan mau memberikan sebuah tantangan kepada mereka yang tadi, yang dimana secara konteks Yesus sedang bercakap-cakap dengan Petrus pada waktu itu ya, sehubungan dengan peristiwa ini. Dan yang ketiga, sedang merepresentasikan, menyatakan kekuasaan Yesus sebagai anak Allah. Markus 11 ayat 27 sampai 28 yang tadi kita sudah baca dan kita sudah sampaikan. Dan itu, konsep itu Yesus mau berikan jikalau kita tadi memahami konsep iman yang sebenarnya ya. Iman yang sebenarnya. Nah, apakah doa memberikan kuasa dalam sebuah pelayanan? Markus 9 ayat 29 mengatakan dalam isu di dalam garis besar buku Markus ini mengatakan, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa.
Konsep mengenai doa yang berkuasa adalah akan berhubungan dengan iman yang didasari pada Yesus Kristus. Sehingga benarlah nasihat dalam buku Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari materi ini, pohon ara yang dimaksud adalah bangsa Yahudi yang masih bergantung kepada dosa, tetapi sayang mereka tidak memiliki buah kebenaran. Yang kedua, iman yang berkuasa adalah sebuah konsep di mana ketika iman harus ada buahnya, maka dari buahnya itu mengartikan adanya kuasa. Dan dari kuasa itulah pelayanan akan tertolong. Yang ketiga, dengan orang beriman, maka dia butuh namanya berdoa. Karena wujud orang beriman yang berkuasa di saat mereka punya hidup, meminta kepada Tuhan dengan doa, dengan penuh keyakinan. Jadi konsep iman dalam buku Markus ini adalah kita boleh melihat iman itu harus ada buahnya, dan dari buahnya itulah kita bisa melihat ada kuasa, dan dari kuasa itu diperoleh dari doa. Sehingga selesailah proses siklus daripada prinsip mengenai iman di dalam buku Markus dan kuasanya. Demikian yang saya bisa sampaikan, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Alexander yang boleh membagikan materi yang luar biasa ya tentang sebuah konsep yang bisa kita dapatkan dari Markus pasal 11 ya. Nah, di sini ada pertanyaan Pendeta Muda ya. Bagaimana kita dapat memahami pohon ara dan juga pengampunan yang disinggung oleh Yesus ya dari Markus pasal 11. Nah, kira-kira bagaimana untuk kita dapat memahami itu? Boleh silakan langsung ditanggapi ya Pendeta Muda Alexander, dan juga akan ditanggapi oleh pendeta muda yang lain yang ada di Zoom ini juga. Silakan Pendeta Muda. Oke, baik. Di sini pertanyaannya bagaimana kita dapat memahami pohon ara dan juga pengampunan yang disinggung oleh Yesus. Nah, dalam konsep ini pengampunan itu berkorelasi dengan doa. Kalau di dalam buku Markus pasal yang ke-11 itu, maka ada pernyataan ketika kita mau berdoa, ampunilah dulu saudaramu. Kan begitu konsep di dalam Markus pasal yang ke-11. Nah, apa korelasinya? Sebenarnya dalam korelasinya ini memahami konsep iman yang adalah diambil dari pelajaran Markus, diambil dari pelajaran pohon ara ini adalah korelasinya itu. Ketika 3 poin iman yang didasari dengan sebuah kebenaran yang adalah Yesus Kristus itu sendiri, kuasa untuk mengampuni pun ada sama dia. Jadi ketika dasar imannya itu sudah benar, maka pengampunan itu akan nyambung dia untuk memahami konsep bahwa ketika pengampunan itu disampaikan oleh Yesus di sana. Dengan kata lain, ketika imannya sudah sempurna sehingga iman itu menghasilkan sebuah buah dari kebenaran itu, dan buah kebenaran itu menjadi sebuah kuasa, dan kuasa itu akan memperoleh sebuah doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, dan prosesnya seseorang itu akan juga bisa mengampuni, yang dimana konsep ditawarkannya dalam proses iman itu seperti itu. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pendeta Muda Alexander ya. Jadi berarti kita boleh lihat bahwa ini berhubungan dengan doa ya. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka doa kita juga tidak akan dijawab sama Tuhan ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya mau dengar dulu tanggapan dari Pendeta Muda Dwi Cahyono tentang pertanyaan ini ya. Kira-kira apa? Bagaimana pohon ara ini juga ada hubungannya dengan pengampunan? Soalnya kalau kita lihat di dalam Markus pasal 11 itu Yesus menyinggung tentang pengampunan. Kira-kira bagaimana Pendeta Muda Dwi Cahyono? Silakan. Perumpamaan tentang pohon ara ini ya, yang dilakonkan oleh Tuhan. Pohon ara itu memberikan
PHP atau harapan yang palsu. Pada saat dia tuh rimbun daunnya, dan biasanya kalau pohon ara itu sudah mulai rimbun, itu buah-buah ara di sana harusnya sudah matang, begitu. Sehingga ketika yang lain itu masih pada rontok dan baru mulai dia muncul bakal buah dan dia sudah mulai rimbun, maka dia sangat mencolok di sana di tengah-tengah daripada pohon ara yang lainnya. Ini gambaran daripada orang Israel yang imannya tidak memiliki iman. Ya, dia punya kesalehan yang palsu, punya kepenurutan yang salah, sehingga tidak memunculkan buah. Dan itu memberikan harapan yang tidak menyenangkan bagi Yesus yang datang kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan akhirnya dikutuk. Artinya bahwa di sini ada batasnya. Saya lihat di situ bahwa ada batasnya, bahwa umat Tuhan itu sudah habis di sana, sudah habis. Pengampunan itu tidak lagi diberikan kepada bangsa Israel, karena dia sudah menerima berkat yang begitu banyak, yang seharusnya itu memunculkan buah yang yang banyak bagi menurut daripada berkat-berkat yang diterima, tetapi dia tidak memunculkan dan justru membuat Tuhan kecewa, Nah, pengampunan saya pikir akan berhenti pada saat kita sudah menerima begitu banyak kesempatan, tetapi kita tetap mengabaikannya, dan seharusnya kita di situ bertobat, tetapi tidak bertobat juga, maka disitulah pengampunan sudah tidak berjalan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Dwi Cahyono sudah menanggapi ya. Tadi kalau kita dengarkan pemateri mengatakan bahwa itu berhubungan dengan doa. Nah, sekarang kalau tadi kita dengar dari Pendeta Muda Dwi Cahyono mengatakan bahwa itu adalah gambaran tentang kesalehan palsu yang dimiliki orang Israel. Menarik ya. Ada dua pendapat yang boleh kita temukan dari dua orang yang berbeda dengan jawabannya. Dan sekarang saya mau dengar satu orang lagi ya dari pendeta muda yang ada di ruang Zoom ini ya. Pendeta Muda Adrian Runesi ya. Saya mau dengar dulu pendapat tentang pertanyaan yang sama ya. Bagaimana kita dapat memahami pohon ara dan juga pengampunan yang disinggung oleh Yesus dalam Markus pasal 11. Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat pohon ara itu, cerita pohon ara ini menarik ya. Karena pohon ara ini sebenarnya dia berbuah dulu, baru daunnya lebat. Jadi itu menariknya. Tapi ini daunnya lebat, buahnya enggak ada. Nah, ini seperti gambaran dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita seringkali kita itu hanya menunjukkan daun-daun itu, terlihat indah, rindang, bagus, diberkati. Oh, tampilannya bagus, menarik, ya. Itulah tampilan hiasan-hiasan. Tapi sayangnya buahnya enggak ada. Itu yang menjadi apa? Masalahnya. Ya, buahnya tidak ada. Padahal yang Tuhan mau itu adalah bagaimana kita apa? Berbuah. Bukan sekedar hanya tampilan yang menarik. Pohon itu memang terlihat indah, bagus kalau daunnya apa? Rimbun. Itu kan bagus itu ya. Tapi kalau tidak ada buahnya, ya buat apa pohon itu, ya kan? Nah, contoh kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di luar dari cerita pohon ara, kalau kita lihat kehidupan sehari-hari. Kalau kita tanam pohon durian, pohon lengkeng, tujuan kita kenapa tanam pohon seperti itu? Supaya makan buahnya kan? Kalau enggak ada hasilnya, kita bilang ini gagal, harus ganti pohon yang baru ini, tanam lagi yang baru, supaya apa? Berbuah. Beda kalau kita kayak tanam hanya pohon palam itu kan hanya sekedar hanya untuk hiasan toh, ya kan, menarik ya. Tapi kalau pohon-pohon yang memang dia harus berbuah, kita sudah tanam dan tidak menghasilkan, tentu kita sebagai pemilik merasa apa? Ini rugi. Nah, kira-kira itulah gambaran cerita yang ada pada saat itu. Ketika pohon ara itu, ya, dia daunnya lebat, tapi seharusnya kalau daunnya lebat dia sudah berbuah, tapi sayangnya belum. Ini gambaran umat-umat Tuhan. Kita kelihatannya menarik, hiasan-hiasan kita terlihatnya menarik, bagus di depan orang, saleh dan kelihatannya bagus.
tapi sayang tidak ada buahnya. Maka jadilah umat-umat Tuhan yang memiliki buah ya. Kalau kita lihat itu kan dalam Alkitab Galatia pasal 5 itu kan buah-buah roh ya, kasih, damai sejahtera dan semuanya yang kita bisa lihat ya tentang buah roh. Terima kasih. Kasih banyak Pendeta Muda Adrian ya. Baik ya. Jadi ada pendapat yang menarik lagi ya, bahwa ya namanya pohon harus berbuah ya. Jadi saya juga sepakat dengan pendapat tadi ya, kalau pohon tidak berbuah ya Alkitab juga katakan ya, dipotong lalu dimasukkan ke api ya, biar musnah selamanya ya. Jadi terima kasih Pendeta Muda Adrian Indonesia. Oke baik, saya lihat ada pertanyaan yang masuk lagi yang akan direspon dan dijawab juga ya. Tadi disampaikan oleh pemateri bahwa pohon ara itu melambangkan bangsa Yahudi. Nah, kira-kira apa makna pesan dari pohon ara yang telah mati karena dikutuk oleh Yesus? Baik, kita langsung kepada pemateri ya. Pendeta Muda Alexander boleh menanggapi yang pertama. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Berarti gambaran realitas seperti apa ketika orang Yahudi itu digambarkan sebagai pohon ara. Begitu ya? Memahami konsepnya. Matinya ini dalam konsep seperti apa? Nah, kalau tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Adrian bahwa ada keunikan di pohon ara ini, begitu juga gambaran seseorang yang katanya memiliki iman, tapi dia tidak ada buah kebenaran itu, ya dia pasti akan mati. Mati dalam arti rohaninya mati. Bukan mati seketika fisiknya hilang, kan begitu memahami konsepnya. Kenapa? Karena ketika pemahaman iman yang dia telah dapatkan, yang tadi saya kasih contoh orang Yahudi itu, mereka memang percaya bahwa ada ajaran yang dimana ada satu proses di mana mereka belajar mengenai juru selamat, mengenai nabi-nabi dalam buku Perjanjian Lama, tetapi yang jadi miss-nya di sini adalah tidak ada buahnya di sana terlihat. Makanya tadi saya kasih gambaran contoh ya, disampaikan mereka itu berdoa, itu bukti bahwa mereka punya iman, tetapi mereka itu tidak menghasilkan buah kebenaran itu sendiri. Nah, dengan catatan rohaninya yang bisa jadi mati seperti kita. Sehingga nanti korelasinya sama. Ketika iman tanpa sebuah perbuatan amenalah mati, saudara. Sehingga tidak bisa lagi didengarkan kata-katanya orang ini yang mengaku percaya kepada Kristus tapi tidak ada buahnya di sana. Nah, sudah barang tentu tadi buahnya kita bisa lihat bagaimana kita bisa merefleksikan daripada iman itu sendiri dengan sebuah perbuatan-perbuatan yang disampaikan di sana. Buah-buah yang menghasilkan sebuah kuasa, dan kuasa itu benar-benar dirasakan oleh orang lain. Kan begitu. Bukan apa yang katanya, tetapi buahnya itu ada prakteknya yang terlihat sama orang lain dan bisa dirasakan di sana. Yang dicatatkan dalam Markus 16 ayat 17 tadi, bagaimana dia punya kuasa untuk merefleksikannya di sana. Begitu, Pendeta Matias. Terima kasih banyak ya, terima kasih. Oke, kita mau dengar pendapat dulu dari Pendeta Muda Abigail ya. Pertanyaannya masih sama ya. Tadi disampaikan bahwa pohon ara itu melambangkan bangsa Yahudi. Apa makna pesan dari pohon ara yang telah mati karena dikutuk oleh Yesus? Bagaimana pendapat Pendeta Muda Abigail tentang ini? Boleh silakan dibagikan. Baik, terima kasih. Selamat malam sahabat-sahabat konsep. Terima kasih. Selamat malam juga untuk Selamat malam yang sudah hadir di Zoom ini. Terima kasih Pendeta Alex. Jadi secara tertulis Yesus tidak dengan dengan nyata menuliskan bahwa pohon ara ini lambang bangsa Yahudi ya. Maksudnya Yesus nggak bilang bahwa pohon ara ini adalah melambangkan bangsa Yahudi kalau kita lihat di dalam kitab Markus. Tetapi Pendeta Muda Alex mencoba mengarahkan ini lalu menyimpulkan bahwa pohon ara ini melambangkan bangsa Yahudi. Yang sudah dijelaskan juga bahwa pohon itu kelihatan indah karena daun, tetapi tidak ada buah. Ketika kita berbicara mengenai buah, ya, ketika kita berbicara mengenai buah, tadi kan pertanyaannya adalah apa pesan yang mau kita ambil dari
dari peristiwa ini ya. Ketika kita berbicara mengenai buah, buah itu tidak bisa muncul kalau tidak ada kuasa. Inilah yang tadi ditekankan ya, tentang kuasa. Kalau kita mau berbuah, sebenarnya kita nggak bisa berbuah juga kalau nggak ada kuasa. Nah, kuasa inilah yang tadi kita singgung, bahwa kuasa itu tidak muncul dari apa namanya, dari kita gitu, tapi buah itu muncul dari Tuhan, dari akarnya gitu ya. Kuasa itu bisa kita terima dari Tuhan. Nah, dalam Yohanes pasal 15 ini kira-kira sedikit menggambarkan lah ya. Karena Yesus seringkali memberikan suatu perumpamaan itu berupa tumbuhan ya. Ya, ini menyentuh alam lah ya, menyentuh alam dalam berbagai bentuk. Saya bacakan Yohanes pasal 15 ayat 2, katakan begini. Setiap ranting pada aku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 4, ini pesan buat kita semua ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Lihat. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Inilah kita bicarakan kuasa. Kuasa itu nggak muncul dari diri kita. Buah itu nggak bisa muncul dari rantingnya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi, saudara-saudara, para hamba Tuhan dan sahabat-sahabat konsep dimanapun berada, mungkin saya mencoba menyimpulkan apa yang pendeta muda Alex katakan, menghubungkan pohon ara ini dengan bangsa Yahudi. Daun itu melambangkan kecantikan. Tetapi tidak ada kuasa. Karena tidak berbuah. Nggak ada hasil yang bisa dinikmati oleh orang lain. Nggak ada buah kebenaran yang bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi bagi kita semua, kalau kita mau ada kuasa, maka kita harus tinggal pada pokok anggurnya. Harus tinggal di dalam Yesus sehingga bisa berbuah, bukan hanya sekedar memunculkan daun-daun kecantikan yang terlihat oleh orang, kelihatannya baik, kelihatannya alim, tapi harus ada buahnya, harus bisa dinikmati oleh orang lain, harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi itu mungkin yang bisa saya tanggapi Pendeta Matias berhubungan dengan pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Pendeta Muda Abigail ya. Menarik ya, bahwa sesuai dengan Yohanes 15 ayat 5 ya, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa ya. Jadi terima kasih. Jadi memang betul bahwa kita perlu apa? Perlu terhubung kepada sumber kehidupan atau sumber kehidupan supaya kita bisa berbuah ya. Karena tadi kita lihat pohon ara itu daunnya lebat tapi tidak ada buah. Jadi ini menarik ini ya. Jadi daun lebat, subur, belum menjamin buah ada ya. Karena sudah ada buktinya bahwa pohon ara itu tidak berbuah. Oke, baik. Kita mau mendengar dulu pendapat dari hamba Tuhan Pendeta Milton Pardosi. Boleh menanggapi kedua pertanyaan yang sudah ditanyakan. Pertanyaan yang pertama, kita mungkin satu-satu dulu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kita dapat memahami pohon ara dan juga pengampunan yang disinggung oleh Yesus dalam Markus pasal yang ke-11 ya. Kira-kira bagaimana untuk kita memahami ini? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan Pendeta Muda Alexander dan juga sahabat konsep, baik yang di Zoom ini maupun yang ada melihat nanti secara live di Facebook atau di YouTube. Pohon aranya itu sendiri hanya lambang saja ya. Bukan Israelnya secara langsung. Hanya lambang saja. Yesus sedang memberikan sebuah perumpamaan dalam bentuk alat peraga. Nah, tujuan dari perumpamaan ini dalam alat peraga ini adalah supaya meresap di hati gitu ya. Kadang-kadang kalau cerita aja kurang meresap, tapi kalau sudah ada sesuatu yang terjadi maka akan meresap. Tapi ternyata nggak meresap juga karena akhirnya orang Israel itu memang menunjukkan roh tidak mau berbuah. Ya, karena memang tidak mau, tadi dikatakan Pendeta Abigail, tidak mau terhubung dengan siapa? Dengan Yesus. Makanya mereka memilih tetap tidak mau apa? Tidak mau berbuah. Jadi
ketika pohon ini dikutuk, ya, saya bisa gambarkan inilah kesimpulan di ujung. Ya, kesimpulan di ujung ini, orang yang tidak mau menghasilkan buah karena dia terhubung dengan Tuhan, maka nasibnya seperti pohon ara. Udah itu aja kesimpulannya. Ya, jadi Yesus itu membuat sebuah alat peraga, tapi alat peraga itu adalah kesimpulan dari sebuah sikap manusia. Apa sikap manusia? Sikap untuk tidak mau menghasilkan buah sesuai dengan pertobatannya. Kalau saudara mau bicara tentang Yohanes Pembaptis, kan? Yohanes Pembaptis kan khotbahnya begitu ya. Hasilkanlah buah sesuai dengan apa? Pertobatanmu, kan begitu ya. Buah itu adalah buah apa? Buah roh. Buah roh itu bisa dihasilkan kalau kita terhubung dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Iman itu kalau tidak terhubung dengan Yesus Kristus tidak akan berbuah. Kalaupun ada buahnya pahit. Ya. Ada buahnya pahit. Kenapa? Ya karena tidak terhubung dengan Yesus Kristus. Terhubungnya mungkin begini, saudara ya. Ini jari saya ini ya. Nah, ini terhubung nih. Tapi ada yang terhubung begini nih. Nah, ini terhubung nih. Terhubung enggak? Terhubung, tapi koneksinya tidak penuh. Jadi ini kalau seperti listrik, serabut-serabut kabel itu sudah setengah tidak connect. Masih nyala nggak lampunya? Nyala. Begini nyalanya. Gitu nyalanya. Ya, jadi ada terangnya, ada sedikit aja, sedikit. Ya, ini saya pakai alat peraga lagi supaya saudara-saudara lebih memahami ya. Nah, terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih banyak ya. Baik, saya lihat ada pertanyaan yang muncul lagi. Oh, pertanyaan yang berikut. Pendeta Pardosi, pertanyaan yang kedua tadi ya. Tadi pembicara mengatakan atau menyinggung bahwa pohon ara itu melambangkan bangsa Yahudi. Nah, kira-kira apa makna pesan dari pohon ara yang telah mati karena dikutuk oleh Yesus? Kira-kira maknanya apa? Pesannya apa? Pendeta, silakan. Pesannya adalah, tadi yang saya katakan tadi itu, kalau kita tidak berbuah, meskipun saudara mengklaim punya iman yang luar biasa, ya nasibnya akan seperti pohon ara itu. Itu aja. Jadi apapun yang saudara katakan, saya beriman, seperti orang Yahudi beriman kepada YHWH, memiliki perjanjian yang diberikan oleh YHWH kepada mereka. Tapi kalau nggak ada buahnya, ya ujungnya akan seperti pohon ara itu. Itu saja memahaminya itu. Karena pohon ara itu, ingat ya, cerita pohon ara dikutuk Tuhan, kita tidak sedang berbicara tentang bagaimanakah pohon ara dan hidup pohon ara, kan gitu. Enggak ada. Jadi jangan sampai pertanyaan kita itu sampai kepada tentang rumus pertumbuhan berbuah berdaun pohon ara. Enggak ada. Kita enggak loh, kenapa dia sudah bunganya banyak? Itu kan bukannya dengan bunga daunnya banyak berarti dia subur. Enggak, ini enggak ada urusan dengan itu. Pohon ini jelas pohon yang berbuah. Ya, dan ketika sudah banyak daunnya, Yesus pengen lihat siapa tahu ada apanya. Buahnya, ternyata enggak ada. Ya udah dikutuk, tapi itu sebuah gambaran, bukan sedang berbicara tentang filosofi pohon buah ara. Ya. Karena kalau bicara begitu agak aneh memang Yesus ini. Udah tahu bukan musim buah ara, ngapain nyari buah ara? Kan agak aneh sebenarnya. Betul enggak? Atau jangan-jangan cuma saya yang aneh gitu ya. Kan agak aneh sebenarnya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, luar biasa. Jadi memang perlu kita harus apa? Tetap terhubung dengan sumber kehidupan itu atau sumber yang bisa membuat kita berbuah, yaitu Yesus Kristus. Baik, terima kasih ya. Saya lihat ada pertanyaan yang muncul di Facebook. Terima kasih sahabat konsep yang telah bertanya di kolom chat komentar. Saya kurang tahu ini saudara atau saudari-saudara ya, saudara Woldi ya. Selamat malam para pendeta. Sekedar ini sepertinya dari saudara kita dari Malaysia ya. Selamat malam para pendeta, sekedar mahu penjelasan ya, mahukan penjelasan. Apakah benar menjadi suatu dosa yang besar bagi umat Tuhan jika tidak mampu menghasilkan buah tatkala dia mampu menjaga imannya sendiri kepada Tuhan ya. Jadi apakah bisa ya? Bisa kita menghasilkan buah walaupun kita tidak menjaga iman kita kepada Tuhan ya. Apakah bisa menghasilkan buah? Ya itu pertanyaannya. Mungkin pertama-tama mungkin harus ditanggapi dulu sama pemateri kita, Pendeta Alexander.
Lalu teman-teman lain boleh menanggapi pertanyaan ini. Silakan Pendeta Alexander. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Pertanyaan yang disampaikan melalui sahabat kita di Malaysia ya. Bagaimana kalau misalkan kita berbuah tapi tidak ada iman di sana? Itu pertanyaan yang saya pahami, begitu ya Pendeta Matias ya. Mungkin pertanyaan begini Pendeta. Apakah benar-benar menjadi satu dosa yang besar jika umat Tuhan tidak mampu menghasilkan buah, dia mampu menjaga iman sendiri kepada Tuhan? Nah, begitu. Itu lebih sesuai. Oke. Silakan. Berarti konsepnya adalah kita memang harus punya iman. Jadi jawaban pastinya adalah tidak ada buah yang tidak didasari oleh iman. Dan jadi kalau misalkan dia punya iman dan tidak mungkin juga dia tidak berbuah. Karena itu iman mengharuskan dia harus berbuah. Begitu Pendeta Matias. Memahami konsepnya adalah tidak mungkin seseorang yang beriman bagi dirinya sendiri. Saudara bisa bayangkan ketika iman itu hanya bagi dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Karena dengan otomatis orang yang mempunyai iman itu harusnya dia berbuah. Nah, keharusan itulah yang akan kita pahami dasarnya kepada siapa kita beriman. Kalau dasarnya kepada Kristus, maka Kristus mengajarkan sebuah buah kebenaran itu yang tadi disampaikan Pendeta Pardosi ya, dalam buah roh itu. Sekarang saudara kalau menikmati menikmati berkat yang Tuhan berikan hanya iman terus untuk menyelamatkan diri saya sendiri, artinya itu tidak dijelaskan kepada konsep Alkitab ini. Bagaimana Yesus pun memberikan pengajaran melalui gambaran pohon ara ini, ya. Dari jelas-jelas proses ini pun bagaimana dibutuhkan iman yang perlu dilakukan, dibutuhkan iman yang nyata gitu kan. Karena iman itu hanya dipahami bagi diri saya sendiri, itu ya bagi saya nggak mempunyai suatu makna yang baik, sehingga tadi menyambunglah dengan kata-kata mengenai pohon ara itu dikutuk gambarannya. Karena itu ketika kita memahami konsep harus ada buahnya, maka orang yang beriman itu sudah semestinya menghasilkan buah. Yang buahnya adalah buah kebenaran. Tidak dirasakan bagi diri, tetapi dirasakan bagi orang lain. Terima kasih Pendeta Matias. Baik, terima kasih Pendeta telah menjelaskan. Baik, saya mau mendengarkan pendapat dari Pendeta Muda Ricky Moal ya tentang pertanyaan yang sama ya. Apakah benar-benar menjadi satu dosa yang besar bagi umat Tuhan jika tidak mampu menghasilkan buah dan dia mampu menjaga imannya sendiri kepada Tuhan? Ya. Kira-kira bagaimana pendapat Pendeta Ricky Moal tentang pertanyaan ini? Silakan. Ya, terima kasih Pendeta Matias. Mudah-mudahan saya mengerti pertanyaannya benar ya, karena takutnya salah mengerti gitu. Di chat ada pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaannya begitu ya, Bu. Apakah dosa kalau kita bisa mempertahankan iman tapi tidak ada buah? Kan begitu ya. Nah, pertama karena bawa dosa, jadi kita harus definisikan dulu apa itu dosa. Kalau menurut 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang buat dosa melanggar hukum Allah, karena dosa pelanggaran hukum Allah. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 17 mengatakan semua kejahatan adalah dosa. Jadi dosa itu melanggar hukum Allah, buat kejahatan itu namanya dosa. Lalu apakah dosa kalau kita bisa mempertahankan iman tapi tidak ada buah? Bukti atau bisa dibilang begini. Bagaimana supaya saya mempertahankan iman? Salah satu caranya, salah satu buktinya adalah dengan saya berbuah. Gitu. Jadi ketika kita bilang iman itu kan nggak bisa cuma diucapkan, kan iman tanpa perbuatan ya nggak ada, kan begitu. Nah, sedangkan berbuatnya itu kan pasti namanya perbuatan ada hasilnya.
Gitu. Jadi ini satu paket bagi saya melihat hal ini. Mudah-mudahan saya melihat pertanyaannya benar ya. Kalau mungkin salah mengerti ya, saya mohon maaf. Tapi kira-kira demikian begitu. Jadi dan bagaimana kita tidak berdosa? Bagaimana supaya kita mempertahankan diri kita tidak berdosa? Ya dengan berbuat kebaikan. Kan hanya ada baik atau jahat. Yang namanya dosa menurut 1 Yohanes tadi karena berbuat jahat gitu, nggak ada garis tengah yang abu-abu, bisa aman nggak bisa. Jadi kalau kita nggak buat baik ya kita pasti ada di sisi yang nggak baik kan begitu. Apalagi kita tahu kan, orang beriman tahu bagaimana harus melakukan gitu. Jadi dari pengertian itu harusnya ini satu paket yang sama yang dikerjakan bersama karena saling berkaitan. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pendeta Matias. Saya boleh tambahkan sedikit, Pendeta Matias? Oke, baik, silakan. Ya, jadi saya selalu sulit, saudara-saudara, kalau misalnya ada orang yang nanya, ini dosa nggak sih? Ini dosa nggak sih? Makanya betul apa yang Pendeta Riki sampaikan, bahwa kita harus tahu definisi dosa itu apa. Kita kasih tahu konsep dosanya. Ya. Ada juga orang yang bilang, kalau saya nggak menginjil, kira-kira dosa nggak sih? Itu sebenarnya ya kita kembali lagi konsep dosa itu. Tadi ada 2 ayat yang dibacakan sama Pendeta Riki. Nah, saya tambahkan 1 ayat lagi dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kan kalau tadi disampaikan Pendeta Muda Riki, kalau dia melanggar hukum, itu jelas ya, melanggar hukum itu dosa. Tapi kalaupun dia tahu nih, kalau dia harus berbuah, ya, dia tahu kalau dia sebagai seorang Kristen dia harus berbuat baik, ya, buah ini kan macam ya. Kita harus menginjil dan sebagainya. Kita tahu harus lakukan itu semua, tapi kita tidak lakukan. Jadi hanya sekedar tahu tapi tidak melakukan dalam konsep Yakobus 4 ayat 17 ini, maka kita juga berdosa gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar kalau misalnya nih ada tengah, kiri, kanan. Kalau tengah ini, kalau ke kiri ini kita melanggar hukum. Kalau di tengah ini ya kita hanya sekedar tahu hukumnya, tapi kita nggak lakukan penurutan, maka itu pun termasuk dosa. Tapi yang kita harus lakukan adalah kita ke kanan, kita menurut, kita melakukan hal yang baik, bukan hanya sekedar tahu. Gitu ya. Terima kasih, tambah sedikit dari saya. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau sudah tahu jangan bikin diri sok tidak tahu ya, bahaya soalnya dosa juga ya. Jadi mari kita memeriksa dirilah kita di mana posisi kita ya. Oke, baik, kita akan dengar pendapat dari Pendeta Perdosi soal pertanyaan yang sama ya. Silakan Pendeta. Baik, ada yang boleh bantu baca Yakobus 2 ayat 18 ya, supaya kelihatan diskusi kita ini ya, lalu membaca Alkitab ya. Yakobus 2 ayat 18. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadamu imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Oke. Bagaimana kita mau menunjukkan iman kita? Pakai mulut, perkataan? Nggak bisa, saudara. Perbuatan. Perbuatan. Saya ini punya iman teguh dan saya sudah pertahankan iman saya ini. Tapi saya ke gereja, nggak ke hari Sabat, nggak ke gereja. Tapi saya kerja hari Sabat. Nah terus bagaimana saya mau bilang kita punya iman kalau saudara tidak beribadah pada hari Sabat tapi justru bekerja. Sementara saudara mengimani bahwa hari Sabat itu adalah hari kudus. Kan dari situ saja saudara-saudara. Bagaimana Daniel katakan, aku berketetapan tidak menajiskan diriku dengan makanan dan santapan raja. Tapi setelah disajikan dimakan juga. Kira-kira gimana? Sadrak, Mesak, Abednego, kami tidak akan menyembah kepada Tuanku Raja. Kami percaya Allah dapat menyelamatkan kami. Tapi karena tidak diselamatkan, maka kami menyembah juga. Nah, jadi kan susah melihatnya. Makanya Yakobus katakan, coba tunjukkan sama saya iman tanpa perbuatan. Coba gimana caranya? Saya akan tunjukkan sama saudara iman dan perbuatan saya. Nah, saudara baca Yakobus pasal 2 secara keseluruhan, maka intinya adalah iman itu kan abstrak, saudara. Bisa saudara lihat iman? Nggak bisa. Iman itu sebuah penjabaran. Sebuah pemahaman. Lah, kalau dia abstrak, kira-kira bagaimana saya memahaminya itu?
Contohnya, suami istri, sang istri katakan, saya mencintai engkau. Itu abstrak, saudara-saudara. Abstrak. Pertanyaannya, Bapak betul cinta sama istrinya? Betul. Kira-kira buktinya apa? Ya setiap bulan nggak saya kasih uang sama dia. Lalu terus gimana ceritanya ini kok mencintai terus uang nggak dikasih uang bulanan? Kan nggak bisa, saudara. Jadi iman itu di dalam gitu ya. Nah orang nggak bisa lihat di dalam. Abraham, Yakobus pasal 2, dia dibenarkan karena apanya? Nah, saya bacakanlah supaya nanti saudara yakin ya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kan itu. Ya. Dia dibenarkan bukan karena dia percaya bahwa Allah akan bisa membangkitkan Ishak kalau dipersembahkan. Bukan. Dia dibenarkan karena dia mau menyerahkan anaknya itu. Makanya dia jadi benar. Jadi benar. Jadi benar secara pembuktian hukum. Bahwa betul memang dia beriman sama Tuhan. Terima kasih banyak. Tapi pendeta, kalau orang hanya pokoknya saya percaya Tuhan itu ada, apakah bisa dibilang juga itu iman walaupun itu kecil? Saya percaya Tuhan, saya percaya. Walaupun saya nggak lakukan, tapi saya percaya Tuhan itu ada. Apakah bisa juga dibilang itu dasar daripada iman itu? Baca ayat 19 Yakobus 2, supaya jelas jawaban ini. Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi level saudara tidak jauh beda sama yang disebutkan itu. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih ya. Jadi memang seperti tadi dibilang pendeta Perosi bahwa iman dan perbuatan itu sangat tidak boleh dipisahkan ya. Makanya dalam Yakobus 2 ayat 22 dia bilang begini, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna ya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Ya, terima kasih banyak ya. Ini boleh mudah-mudahan terjawab kepada sahabat konsep yang telah bertanya di Facebook ya. Baik, saya lihat ada satu pertanyaan lagi yang muncul ya. Baik, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Pohon ara itu bukannya tumbuh subur, terbukti dengan banyaknya daunnya, tetapi tidak berbuah. Apa penyebabnya sehingga tidak berbuah? Apakah ada hama atau hal yang mengganggu sehingga pohon ara itu tidak berbuah? Baik, boleh langsung ditanggapi oleh saya mau minta pendapat dulu dari Pendeta Edwin Pasaribu, silakan. Baik, selamat malam bagi kita semua. Terima kasih Pendeta Matias. Baik, tadi pertanyaannya boleh diulang, Pendeta? Boleh diulang pertanyaannya? Oke, baik, silakan. Baik, pohon ara itu bukannya tumbuh subur, terbukti dengan banyaknya daunnya, tetapi tidak berbuah. Apa penyebabnya tidak berbuah? Apakah ada hama atau hal yang mengganggu sehingga pohon itu tidak berbuah? Silakan, Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Baik, dari segi apa yang kita sudah pelajari tadi bahwa pohon ara itu subur, tumbuh dengan baik. Dan tadi disampaikan oleh pemateri kita bahwa ini melambangkan atau mengajarkan kepada kita bahwa iman itu perlu berbuah. Dan bukan hanya terlihat dari tampilan di luar saja. Nah, seringkali mungkin hama-hama yang menggerogoti kita secara iman adalah penggodaan-penggodaan itu. Dan akhirnya kita kerdil dan tidak menghasilkan buah. Kenapa? Karena kita berpikir hanya untuk kepada diri kita sendiri. Tidak lagi berbuah untuk apa? Untuk kepujian bagi nama Tuhan. Jadi
mungkin saja ada hama atau mungkin saja ada hal-hal yang mengganggu akan keimanan kita sehingga kita tidak berbuah. Tetapi hal itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk apa? Untuk tidak berbuah. Karena apa? Karena tadi sudah dibahas bahwa kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus dan kita harus terhubung dengan apa namanya? Dengan pokok anggur itu agar kita dapat berbuah dengan baik. Mungkin itu Pendeta Matias. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Pendeta Pasar Ibu. Baik, saya mau dengar dulu dari Pendeta Muda Maropapa Sitorus ya, silakan. Pertanyaan yang sama ya. Silakan Pendeta Maro. Pertanyaannya masih sama. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya, karena kalau dilihat daunnya lebat, tentu mengikuti buahnya ya. Tapi daunnya lebat, tidak berbuah. Nah, kalau sekilas kita lihat dari daun, ini menunjukkan bahwa pohon itu sebenarnya sehat, tuh. Ya, sehat. Karena daunnya lebat, ya, lebat. Tetapi daun yang lebat itu bukan jaminan berbuah, itu pun menjadi masalahnya. Nah, kalau saya tanggapi bahwa penyebab dari pohon ara itu tidak berbuah, ya, tentu bukan karena gangguan hama, ya, bukan. Karena apa? Dari ciri fisiknya saja menampilkan dia sehat, ya, dia sehat, tumbuh sehat. Nah, lalu yang bisa kita simpulkan adalah pohon itu tidak berbuah, memang ada gangguan yang lain, ya, gangguan lain, yaitu pohon itu tidak menunjukkan bahwa dia itu tumbuh subur melalui buahnya. Jadi tidak cukup hanya tampilan daun saja, harus diikuti dengan buahnya, ya, harus diikuti dengan buahnya. Ini sama tadi disinggung kalau kita itu sebagai orang beriman tidak boleh hanya ritual-ritual saja kita lakukan sebagai bukti kita beriman, tapi ada buah kebenaran, ya, tindakan sebagai bukti iman. Karena dengan melakukan, ya, perbuatan buah kebenaran itu, itulah menjadi cerminan kita apa? Beriman. Jadi yang saya bisa tanggapi bahwa dia tidak berbuah bukan karena hama, ya, tetapi memang pohon itu, ya, tidak menghasilkan buah, ya. Mungkin itu yang bisa saya pahami, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro Papa Sitorus. Baik, kita boleh mendengarkan tanggapan dari Pendeta Perdosi, masih pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Mohon maaf, pertanyaannya apa ini tadi? Halo? Pendeta Muda Matias? Pohon itu tidak berbuah, padahal daunnya lebat. Tapi kok nggak mau dia berbuah? Apakah ada gangguan setan, hama, atau apa ya kira-kira? Maksudnya begitu kira-kira. Ya jawabnya ya lagi memang bukan musim berbuah, itu aja. Tapi kenapa harus dikutuk? Karena nggak musim berbuah. Tadi kan ku bilang ini sebuah perumpamaan yang dilakukan. Jadi jangan dipersoalkan tentang kapan berbuah ini pohon menurut urutan-urutannya kapan. Yesus tidak sedang membahas tentang urutan perpohonan, tentang filosofi perpohonan, pohon ara itu kenapa begini, ya, enggak ada hubungannya. Ini sebuah peraga. Contohnya saya kasih. Kenapa itu ikan tiba-tiba ada dua logam koin di mulutnya? Ini dalam teori perikanan nggak ketemu jawabannya, nggak ketemu. Dari mana itu ikan dapat 2 logam koin itu? Bisa saudara jawab, dari mana kira-kira? Nggak ada. Orang tujuannya cuma mau bayar pajak, itu aja. Tujuannya cuma mau bayar pajak aja. Nah, Yesus nggak mau minta dari orang. Yesus tidak mau minta orang lain bayarkan. Dia bilang sama Petrus, kau pergilah dulu mancing. Nanti di situ ada 2 koin. Kau bayar 1 buat kau, saya buat saya. Lalu kita mau tanya, dari mana itu koin?
Didapat sama ikan. Nggak ketemu kita sampai kapanpun rumusnya itu, nggak ketemu. Jadi urusan pohon ara ini nggak akan ketemu saudara rumusnya. Banyak daunnya, nggak ada buahnya. Ini kenapa dikutuk? Ini adalah alat peraga. Kalau alat peraga, nggak ada perlu dibuat alasan kenapa, nggak ada perlu alasan. Ya, karena itu sebuah apa? Sebuah alat peraga. Nanti saudara tanya lagi, kenapa kok ada tanah berbatu, tanah bersemak duri? Kenapa kok ilustrasinya begitu? Ya namanya alat peraga kan bisa-bisa saja apa saja dipakai bisa. Ya. Tapi kalau saudara tanya, kok tega Yesus itu mengutuk? Saudara tanyalah nanti sama Yesus kita di sorga. Kok tega itu dikutuk? Apa salahnya itu pohon? Kan nggak ada salahnya itu pohon. Ya memang nggak ada salahnya itu pohon karena memang bukan pohon itu yang mau disasar oleh Yesus. Ya. Kalau ada pertanyaan, kan ada di situ banyak pohon ara. Kenapa cuman itu? Kenapa yang lain nggak? Ya kan? Nah kalau sampai Yesus datang dari pohon ke pohon kan jadi rame nih ceritanya. Tiba-tiba 20 pohon ara mati semua di jalur perjalanan itu. Kan jadi rame nanti ceritanya ini. Lalu mulai tanya lagi, kenapa kok 20, nggak 27? Apakah ada makna di antara 20 itu? Aduh, nggak selesai-selesai kita sampai besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi jangan sibuk kita tanya kenapa tidak berbuah ya. Mudah-mudahan kita stop sudah ya soal pertanyaan itu. Oke, baik. Karena saya lihat karena waktu kita, jadi kita akan langsung saja kepada closing statement dari pemateri sendiri dari Pendeta Muda Alexander Hetarion dan juga akan dilanjutkan oleh Pendeta Milton Pardosi karena waktu kita sudah menunjukkan telah mau habis ya. Silakan Pendeta Muda. Baik, terima kasih Pendeta Muda Matias. Jadi konsep iman dalam Markus pasal yang ke-11 ini gambaran sederhananya saya menyimpulkan dalam closing statement ini adalah iman harus ada buah kebenarannya dan untuk sampai kepada buah kebenarannya itu dibutuhkan kuasa di sana. Karena tidak mungkin iman itu menghasilkan tanpa kuasa. Nah, dari mana dapat kuasa? Dari doa. Karena orang tidak akan pernah dapat iman, tidak pernah dapat kuasa, tidak dapat kebenaran, buah kebenaran kalau tidak berdoa di sana. Nah, prosesnya ini ataupun pelajarannya ini, maka iman yang didasari dalam Markus pasal 11 ini harus bersumber dari Yesus Kristus. Karena Yesus menyampaikan dengan kata-kata, percayalah kepada Allah, maka semuanya kamu bisa lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Muda. Langsung saja kepada Pendeta Pardosi. Baik. Kata percaya itu harus dipahami supaya nanti kita nggak seperti Yakobus 2:19 ya. Setan pun percaya, saudara. Ya. Bahkan setan itu sudah melihat kealahan itu. Kita ini belum. Ya, belum. Jadi makanya dikatakan setan pun percaya karena dia sudah melihat itu. Karena dia pernah tinggal bersama dengan kealahan di sorga. Jadi pertanyaannya malam ini mari kita renungkan. Percaya yang model apa yang membuat kita mempunyai kepercayaan yang beda dengan setan? Nah, inilah. Jangan-jangan kepercayaan Pendeta Pardosi itu masih selevel setan. Tapi saya mengaku percaya sama Yesus. Saya mengaku pendeta gereja Maseru ke-7. Tapi level kepercayaan saya itu level kepercayaan setan. Bukan level kepercayaan yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, kalau saudara baca Wahyu pasal yang ke-12 ayat 17 itu ya. 12 ayat 17 atau 14 ayat 12 itu. Menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus Kristus. 14:12 ya. 14:12 ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya adalah the faith of Jesus. Betul? The faith of Jesus, bukan faith to Jesus Christ. Itu beda jauh sekali itu ya. Iman kepada Yesus dengan iman Yesus Kristus. Berarti kepercayaan kita itu harus selevel kepercayaan Yesus Kristus waktu hidupnya ini. Apa itu iman kepercayaan seperti Yesus Kristus? Apa? Kalau tidak saya jawab, maka kita akan tutup dengan
kegelisahan malam ini kan? Apa itu? Apakah kita beriman selevel setan ataukah kita beriman seperti Yesus Kristus imannya? Apa kata Yesus? Apa yang kukatakan ini bukan perkataanku, tapi perkataan siapa? Bapa. Itu satu ya. Yang kedua, apa yang kulakukan ini bukan kehendakku, tetapi kehendak siapa? Dia yang mengutus aku. Itulah iman selevel Yesus Kristus. Jangan iman selevel setan lagi kita ini. Yakobus 2:19 itu. Tapi harus iman selevel siapa? Yesus Kristus. Apa itu? Dua. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan, itu bukan perkataanku, itu bukan kehendakku. Tetapi kehendak Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Demikianlah juga menjadi kerinduan kita. Supaya apa yang kita ucapkan, itulah kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lakukan, itulah kehendak siapa? Bapa yang di sorga. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri kita malam ini, Pendeta Muda Alexander dan juga Pendeta Pardosi, dan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang telah berpartisipasi. Dan secara khusus juga buat sahabat-sahabat konsep yang sudah mengikuti ya. Saya percaya bahwa melalui pelajaran malam ini kita akan diberkati. Iman kita bukan iman selevel setan, tapi kita akan memiliki iman yang berbuah dan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Baik, pada saat ini kita akan berdoa. Saya meminta kesediaan Pendeta Muda Ari Depari untuk berdoa buat kita. Silakan Pendeta Muda. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah kami, Allah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Pada malam ini Tuhan, satu berkat, kesempatan, masih kembali Tuhan berikan kepada kami semua hamba-hambamu, pelayan-pelayan konsep, dan juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami secara online, baik melalui Zoom, YouTube, Facebook, dan bahkan saudara dan saudari kami yang akan menyaksikan acara ini di waktu-waktu yang lain Tuhan. Dalam berkat kesempatan kami boleh kembali belajar untuk dapat melihat pekabaran-pekabaran yang sudah kami pelajari bersama dalam kitab Markus, khususnya perumpamaan di mana Yesus melihat pohon ara yang tidak berbuah itu Tuhan. Kami kembali memusatkan pikiran kami dalam keterbatasan kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus diberikan pengertian kepada kami. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus diberikan kekuatan kepada kami untuk dapat menanamkan pelajaran penting ini dan menghidupkannya dalam kehidupan kami, agar kami punya satu pikiran, punya satu kerinduan, punya satu usaha yang memang terbatas, tetapi dengan bantuan Roh Kudus akan dapat menjadi hamba-hambamu yang berbuah di dalam kehidupan rohani kami, sehingga kami pun akan dapat hidup di dalam iman kami, bukan hanya sekedar percaya saja seperti setan yang jatuh dari sorga, tetapi kami mempunyai iman seperti yang sudah dicontohkan oleh Kristus di dalam kehidupannya Tuhan. Tolonglah kami agar pelajaran yang baik pada malam ini akan mengingatkan kami, dan dengan bantuan Roh Kudus menyanggupkan kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang hidup lebih berkenan lagi di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, pada saat kami akan melakukan seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan menunggu kedatangan Yesus untuk kali kedua Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan konsep, khususnya hambamu, Pendeta Milton Pardosi, yang sudah dan selalu membimbing kami dalam seluruh hal yang kami pelajari. Dan kami mau berdoa untuk semua sahabat-sahabat konsep dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kami semua pada malam ini, malam istirahat kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami serahkan seluruh acara ini,
Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan pengharapan kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi mari miliki iman Yesus agar kita berkenan kepada Allah. Baik, kami tetap mengundang sahabat-sahabat konsep, jangan lupa ya, minggu depan kita di waktu yang sama kita akan belajar. Saya tidak kasih tahu judulnya biar sahabat-sahabat konsep kepo dan akan ikut pada minggu depan ya. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.